Ya, apakah sudah terlihat di layar kalian materinya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, saya tes full screen. Apakah pindah layar? Pindah, Mbak. Pindah ya? Oke. Pindah, Ya, Mbak. ya, berarti bisa ya. Ya, saya mulai kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Selamat pagi, kelas psikologi kognitif untuk kelas A. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan kedua dengan topik perkembangan kognitif individu. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Sekarang kita akan mulai belajar materinya. Seperti yang waktu pekan lalu saya bicarakan ke kalian, bahwa dengan adanya perubahan kurikulum, psikologi perkembangan itu materinya digabung antara teori dan tahap perkembangan, sehingga salah satunya adalah teori perkembangan kognitif Piaget yang biasanya dibahas di teori perkembangan di psikologi perkembangan 1 itu bisa 2 pertemuan gitu ya, bisa 1 sampai 2 pertemuan. Sekarang dikeluarkan gitu ya dari psikologi perkembangan dan itu bahasnya paling per tahap perkembangan, bayi kayak gimana, anak gimana gitu ya. Sehingga untuk belajar psikologi tahap perkembangan Piaget secara menyeluruh itu jadinya di psikologi kognitif. Ya. Nah, ini materi yang akan dibahas. Pertama adalah definisi perkembangan itu sendiri, yang kedua adalah perkembangan sistem saraf, 3 teori perkembangan kognitif Piaget yang tadi saya bahas, adalah perkembangan kognitif dewasa. Nah, kita mulai dari definisi perkembangan kognitif ya. Nah, perkembangan kognitif itu kalau adalah salah satu domain dari perkembangan individu ya. Kalau kita belajar psikologi perkembangan, ada 3 domain untuk perkembangan individu, yaitu adalah perkembangan fisik ya atau biologis. Yang kedua adalah perkembangan kognitif, yang ketiga adalah perkembangan sosial emosi. Kita nggak bahas perkembangan fisik dan perkembangan sosial emosi, kita spesifik di perkembangan kognitif, yaitu perkembangan proses mental yang terjadi pada manusia. Sebetulnya bukan saja sejak lahir, tapi pada saat masih di dalam kandungan, walaupun ketika di dalam kandungan tidak bisa optimal penelitiannya untuk meneliti bagaimana proses kognitif individu ketika dia masih dalam kondisi janin. Jadi biasanya kalau di dalam kandungan itu yang bisa diteliti adalah perkembangan sistem sarafnya, gitu. Jadi memang lebih dekat ke fisik ya. Lalu dia lahir lalu sampai dia tua gitu. Sampai pada perjalanan hidupnya itu perkembangan kognitif individu bagaimana. Nah, awalnya teori perkembangan kognitif individu itu dikemukakan oleh Piaget. Nah, Piaget itu penelitiannya perkembangan kognitif, dia melakukan penelitian perkembangan kognitif itu pada anaknya, mulai dari anaknya lahir sampai anaknya remaja. Nah, berdasarkan hal tersebut ya, di satu sisi gitu, kita bisa lihat bahwa dan itu cuma pada 3 anaknya ya. Jadi dia cuma sampelnya dikit gitu. Bahkan kalau secara kuantitatif kalian udah tahu gitu teori bagaimana penelitian kuantitatif itu sangat tidak memenuhi persyaratan ya. Cuma 3 orang gitu. Nah, tapi setidaknya Piaget sudah meletakkan berdasarkan hal tersebut ya, sudah meletakkan dasar-dasar perkembangan kognitif. Di satu sisi kita hargai itu gitu ya. Kalau nggak ada Piaget melakukan penelitian itu mungkin belum ada nih yang melakukan penelitian perkembangan kognitif. Dan itu lama banget ya, belasan tahun kan jadinya ya. Setidaknya minimal 11 tahun dia melakukan penelitian. Setidaknya cukup lama gitu. Dan itu juga kita hargai. Tapi di sisi lainnya adalah ada banyak kekurangan. Yang salah satunya kekurangannya adalah dia menganggap karena penelitiannya berhenti pada usia 11 tahun, dia menganggap 11, 12, 13, pokoknya belasan tahun itu sama aja perkembangan kognitifnya, dan dia menganggap sudah sama seperti dia yang dewasa,
Maka dia menganggap bahwa perkembangan kognitif manusia itu terhenti ketika masuki usia remaja. Jadi remaja sampai dewasa tuh, sampai tua itu sama aja menurut Piaget. Jadi para ahli yang sependapat dengan Piaget pada waktu itu ya udah mengatakan perkembangan kognitif manusia berhenti pada usia remaja dan selanjutnya itu sama gitu. Namun banyak yang kontra akan penelitian tersebut yang menyatakan bahwa enggak kok, dewasa itu beda perkembangan kognitifnya dengan remaja. Orang lanjut usia juga beda juga gitu. Jadi nggak terhenti pada saat remaja gitu. Nah, sehingga saat ini dari perkembangan kognitif itu sudah berkembang, bukan hanya sebatas berhenti di masa remaja. Nah, yang perlu juga diketahui adalah yang namanya perkembangan itu beda dengan pertumbuhan. Harusnya di kelas perkembangan udah diajarin ya? Diajarin nggak bedanya perkembangan sama pertumbuhan? Diajarin, Mbak. Diajarin ya. Nah, ini salah satu bedanya saya ingatkan lagi. Sorry, saya bikin garisnya. Enggak. Ya. Kalau pertumbuhan nih yang A ya, yang sebelah kiri. Yang perkembangan yang B, yang sebelah kanan. Nah, kalau apa ya bedanya? Kalau dari sisi grafik kayak gini. Katanya diajarin. Ayo, ada inget nggak? Kalau pertumbuhan itu tidak bisa kembali, Mbak. Sedangkan perkembangan itu bisa kembali ke titik awalnya, Mbak. Oke. Yes, pertumbuhan reversibel, perkembangan irreversibel. Tapi yang saya maksud bukan itu. Kalau kita lihat dari grafik gimana? Apa perbedaannya yang lain? Kalau misalnya pertumbuhan dia naik terus, Mbak. Kalau perkembangan bisa turun. Oke, sebetulnya bukan naik terus ya. Pertumbuhan itu dia akan naik ya, meningkat, tapi sampai pada titik tertentu dia akan stabil gitu. Yes, benar dia nggak bisa turun. Jadi arah pertumbuhan hanya dua, naik dan stabil lurus gitu. Tapi kalau perkembangan ada tiga, dia bisa naik, bisa stabil, lalu bisa turun ya. Oke, benar jawabannya ya. Gitu. Misalnya tinggi tubuh kita itu itu pertumbuhan ya, pertambahan tinggi tubuh kita. Kalian nih masih nih sampai usia 22 nanti akan tambah tinggi gitu ya, berapa senti terus sampai titik usia 22 sampai usia 30, 50, 70 ya segitu aja. Mbak, kalau orang yang bongkok turun dong, Mbak, kayak gitu. Ya, itu bukan pertumbuhan ya. Bongkok itu bukan pertumbuhan gitu. Itu kan apa ya, ada kerusakan, ada kelainan gitu ya pada tulang punggungnya gitu kan. Nah, sehingga dia membungkuk. Tapi bukan berarti kalau dia tidur gitu ya, itu sebetulnya tinggi tubuhnya sama. Itu kan ketika dia diri ya, jadi kelihatan begitu ya. Tapi kalau dia tidur diukur gitu ya, jadi tinggi tubuhnya sama, tidak menurun. Jadi kalau dia bongkok, jadi sama seperti sebelum dia bongkok gitu, ya. Nah, kalau perkembangan, misalnya apa ya? Perkembangan waktu bayi kita nggak bisa mengontrol pipis kita ya, jadi pakai pampers gitu, pakai popok gitu kan, pipis sembarangan gitu. Terus mulai usia 3 tahun toilet training udah bisa nih mengontrol pipis harus di mana. Terus sampai akhirnya stabil gitu ya bisa. Terus nanti pada saat lansia banyak lagi kan yang pakai pampers lagi kan, karena tidak bisa lagi mengontrol pipisnya lagi kayak gitu. Nah itu contoh perkembangan ya, termasuk juga kognitif itu terjadi perkembangan ya, bisa naik, bisa stabil dan bisa turun ya. Kita bahas apa yang naik dan apa yang stabil dan turunnya ya. Oke, balik lagi ke materi. Oke, nah ini ada 5 poin tentang perkembangan. Yang pertama, proses berpikir manusia itu terjadi seumur hidupnya, sepanjang hidupnya, secara bertahap ya, berangsur-angsur, teratur melalui proses mental yang tadinya sederhana menjadi lebih kompleks, dan sampai
paling kompleks ya, lebih rumit gitu. Nah, terus perkembangan kognitif yang penting ditandai dengan penyusunan skema baru. Apa itu skema ya? Proses penyusunan skema itu ada namanya asimilasi dan akomodasi. Apa itu asimilasi? Apa itu akomodasi? Sehingga terbentuk sesuatu yang equilibrium. Sesuatu equilibrium memicu sesuatu equilibrium berikutnya. Ini apa sih gitu ya? Ini kenalan dulu nih teasernya ya. Jadi ada 4 istilah ya. Skema, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Kalian bingung ya apa-apa ya. Itu berarti kalian sedang mengalami disequilibrium ya. Nah, ada 5 dong istilahnya. Oke. Simpan itu dulu, gitu. Nanti akan saya jelasin itu. Nah, sekarang kita akan lihat perkembangan kognitifnya. Ada 8 tahap ya sebetulnya, jadi prenatal sebelum kelahiran, sensori motor usia 0 sampai 2 tahun, preoperasional tahap ketiga 2 sampai 6 tahun, tahap keempat konkret operasional usia 6 sampai 11 tahun, tahap kelima formal operasional 11 sampai 20 tahun. Tahap 2 sampai 5, ini ada 4 tahap, ini adalah perkembangan kognitif menurut Piaget berdasarkan hasil penelitian Piaget. Lalu tahap ke-6 perkembangan kognitif dewasa muda 20-40 tahun, tahap ke-7 dewasa madya 40-60 tahun, serta tahap terakhir dewasa lanjut 60 tahun ke atas. Ya. Oke, jadi ada 8 ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama kita ngomongin perkembangan sistem saraf itu berarti sebelum kelahiran. Mungkin bisa kalian lihat dulu di gambar. Mana yang forebrain, midbrain, hindbrain? Ya. Kalian bandingkan. Lihat ya. Pada usia 25 hari usia janin ya. Jadi belum sebulan nih kandungan ibunya. Itu kalau kalian lihat yang forebrain ini yang otak depan warna kuning, hindbrain ini apa nih? Hijau kebiruan ya. Midbrain, hindbrainnya yang warna ungu tua. Otak belakang. Bisa kalian lihat di usia 25 hari janin, otak belakangnya yang paling gede. Otak depan malah paling kecil. Ya. Tapi begitu 35 hari nambah 10 hari dari usia janin tersebut, perhatikan si otak depannya sudah menyusul, berkembang sangat cepat, ya, menyusul, ukurannya jadi lebih besar daripada midbrain, daripada otak tengah. Otak belakang, hindbrainnya masih paling besar, ya. Tapi nambah 15 hari, oke 40 hari, udah kelihatan hampir sama, ya, otak depan dan otak belakang, dan sudah mulai ada spinal cord, sumsum tulang belakang, ya. Kalau ini baru ada tulang belakangnya doang nih, sekitar calon tulang belakang ini, 25 hari, 35 hari ya. Tapi di usia 40 hari sudah muncul sumsum tulang belakang ya. Begitu usia 50 hari, lihat, forebrain mengalahkan 2 otak yang lain ukurannya. Jadi lebih besar dan sudah terbentuk cerebral, sudah terbentuk otak besar. Ya, bahkan sudah ada hemisfernya, sudah ada pembagi untuk otak kanan dan otak kirinya. Ya. Di 50 hari berarti sekitar hampir 2 bulan ya. Usia kandungan hampir 2 bulan. Terus, begitu 100 hari, sudah 3 bulan lebih, sudah masuk trimester kedua dari kehamilan, itu otak besar otak depan sudah semakin terbentuk, sudah sangat pada paling besar ya ukurannya dibanding 2 otak lainnya. Tapi lihat, otak belakang sudah terbagi menjadi cerebellum, pons, dan medula. Ini di usia kandungan 5 bulan. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang kelihatan di sini? Midbrain-nya semakin nggak kelihatan, semakin kecil. Bukan dia mengecil, tapi karena ukuran otak besar dan otak belakang, otak depan dan otak belakang jadi semakin membesar, sehingga dia tuh kayak ketutup gitu, kayak tersembunyi. Dan dia tidak berkembang, midbrain tidak berkembang lagi. Sementara otak depan dan otak belakang terus-menerus berkembang. Ya. Dan di usia kandungan 9 bulan, apa bedanya sama yang usia kandungan 5 bulan?
sudah ada lekukan-lekukan ya, visura ya, lekukan-lekukan pada otak besar, pada otak depan. Tuh. Jadi kan kayak masih mulus ya. Nah, di sini udah ada lekukan-lekukan. Lekukan-lekukan itu artinya antar neuronnya sudah semakin banyak, neuronnya sudah semakin banyak gitu. Jadi jarak antar neuron semakin dekat karena si neuronnya semakin banyak, sehingga terbentuk sinapsis. Lekukan-lekukan itu jadi semacam kayak kumpulan sinapsisnya gitu. Kalau di 5 bulan ini masih jarang neuronnya, sehingga masih jauh tuh jarak antar neuron, sinapsisnya juga belum banyak gitu ya. Nah, gambar yang ini juga sebetulnya sama, cuman ini mau menunjukkan kalau yang tadi calon tulang belakang kan baru dibilangnya feature spinal cord ya di 21 hari, karena baru ada spinal cord di sekitar 40 hari ya tadi ya. Terus lekukan-lekukan itu kalau tadi kan cuma di usia sampai 5 bulan ya itunya. Nah, ternyata lekukan itu pertama kali muncul di usia 6 bulan. Ya. Jadi di usia 6 bulan lekukan-lekukan itu pertama kali muncul. Terus fungsinya apa? Apa pentingnya itu lekukan-lekukan? Berarti fungsinya lebih ke otak itu sudah bisa mengatur organ tubuh lainnya gitu, sehingga minimal usia 7 bulan kandungan janin bisa dilahirkan. Minimal ya, di bawah 7 bulan itu kayaknya masih sangat berisiko tinggi ya untuk dilahirkan. Akan banyak gangguan. 7 bulan aja prematur aja banyak ada resikonya ya, cukup banyak resikonya. Jadi dia misalnya dia belum bisa beradaptasi dengan suhu di luar tubuh, harus inkubator gitu ya, harus ada alat pernafasan tambahan kayak gitu-gitu ya untuk membantu dia bernafas. Jadi biasanya yang lahir 7 bulan atau 8 bulan aja masih harus dirawat di rumah sakit kan, di dalam inkubator gitu. Apalagi kalau di bawah 6 bulan ini masih sangat lemah gitu. Jadi ya perkembangan individu itu ya sebaiknya lahir di usia 9 bulan ya. Gitu. Yang sudah sempurna semuanya. Berat badannya juga sudah sempurna gitu ya. Kalian kan nanti saya kebanyakan nanti ngajar prenatal malah ya. Itu di topik perkembangan sebetulnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut ya. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya, teori perkembangan kognitif Piaget. Nah, ini yang paling banyak materi hari ini, karena saya harus tambahkan sekitar 10 slide dari tadinya adalah di teori perkembangan, saya masukin ke sini ya. Nah, tadi kalian tadi udah dengar istilah skema. Ya, apa sih skema gitu? Ada yang tahu? Belum, Mbak. Belum, oke. Ya, skema itu adalah istilahnya kalau menurut Piaget itu semacam wadah gitu ya, kumpulan informasi gitu tentang sesuatu. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi yang baru, kita kan akan ini apa ya gitu ya. Ini apa ya? Ini gimana ya gitu. Kita kan mengalami kebingungan gitu. Itu suatu hal yang wajar gitu. Kita akan kok gini sih, kok begitu sih gitu. Nah, masa begini? Kok ini sama nggak sih sama yang gue tahu sebelumnya? Nah, itu kebingungan tersebut menurut Piaget istilahnya disebutnya namanya disequilibrium. Jadi di sistem kognitif kita, di proses mental kita kayak nggak seimbang gitu loh, kayak saya analogikan kayak kacau gitu ya, kayak apa nih gitu ya. Jadi kayak ada cairan yang jadi kekocok terus yang ini apa nih kayak gitu ya. Anggaplah gitu. Enggak sih, sebenarnya enggak segitunya sih ya. Tapi maksudnya ya kira-kira begitu. Jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi baru kayak kalian sekarang nih lagi bingung apa sih skema gitu. Kalian lagi bingung kayak gitu, itu berarti kalian sedang mengalami disequilibrium. Nah, supaya jadi equilibrium, supaya kembali seimbang, ini kalau disequilibrium terus kalian pusing nih, capek nih mikirinnya, nggak dapet nih, penasaran gitu kan. Apaan sih penasaran kayak gitu ya. Nah, kan pasti pengennya, oh gitu ya, gitu. Oh ternyata gitu kan, pengen sampai ke titik itu ya. Sampai ke titik itu, kalau sudah sampai ke titik itu namanya equilibrium. Nah, untuk menuju proses ke titik itu, kalian membuat
mengumpulkan informasi dari kebingungan-kebingungan kalian itu, kumpulan informasinya namanya skema. Gitu. Nah, kalau di contoh di gambar ini, seorang bayi pertama kali ngelihat kucing, dia, "Ini apaan sih?" Gitu. "Ini kok aneh sih, gue belum pernah lihat ini sebelumnya, ini apa?" Gitu kan, dia mengalami kebingungan itu, terus akhirnya dia coba ngelihat, "Oh, ini tuh sesuatu yang berbulu," gitu ya. "Oh, punya 4 kaki, kalau gue kan cuma punya 2, oh ini 4," gitu. Gue nggak punya bulu sebanyak itu," dia bandingkan sama dirinya sendiri gitu ya. Sebetulnya ini rambut ya, fur itu feather, fur itu harusnya sebetulnya hair ya, bukan feather. Kalau feather kan bulu, bedanya kalau bulu itu pada unggas, ya. Dia bulu tuh bercabang kanan kiri, ke setiap kanan kiri cabangnya ada cabang atas bawah lagi gitu ya. Nah, jadi memang bahasa awamnya di bahasa Indonesia kan itu bulu gitu pada mamalia, padahal sebetulnya bukan bulu, itu rambut. Ya. Nih, kelihatan nggak gambarnya? Nah, ini kalau kayak gini doang, ini rambut nih. Tapi kalau bulu, dia cabang kanan kiri gitu ya, saya gambarnya. Gitu ya, ada percabangan kanan kiri gitu. Nah, di setiap cabang kanan kirinya ada cabang atas bawah gitu ya. Tuh. Kalau kalian pernah lihat kemoceng kan gitu tuh, itu bulu. Ya, pada unggas. Kalau rambut, kalaupun dia bercabang, dia cabangnya cuma di sini kan. Atas doang ya, di ujung-ujung gitu ya. Dan itu tandanya dia rambut rusak. Rambut harusnya tidak boleh bercabang. Kalau dia bercabang berarti dia rusak gitu. Ya. Dan di mamalia itu semua kulitnya ditutupi sebetulnya oleh rambut, bukan bulu. Ya. Tapi di bahasa Indonesia kan secara awam bilangnya bulu. Ya. Jadi secara ilmiah itu bukan bulu ya, itu rambut. Sama kayak bahasa Indonesianya, ya nih hati gue sakit nih gitu, hati gue terluka nih kayak gitu. Padahal kan sebetulnya jantung, bukan hati. Heart itu jantung. Nggak tahu di bahasa Indonesia kenapa berubah konteksnya jauh ya. Kalau hati itu liver gitu ya. Hati nggak ada hubungannya dengan proses seperti itu gitu. Hati itu untuk detoksifikasi aja, penguraian racun aja. Tapi kalau bahasa Arabnya mungkin pernah dengar istilah kolbu gitu ya. Bahasa Inggrisnya jadi heart gitu. Itu sebetulnya merujuk ke jantung, bukan hati. Dan secara ilmiah memang ada penelitiannya bahwa walaupun belum benar-benar stabil ya penelitiannya, belum ditaruh dalam satu buku kuliah kayak gitu misalnya, tapi ada kecenderungan bahwa ini saya ngajarnya di biopsikologi nih, saya pernah nggak ngomong ke kalian kelas A belum ya, bahwa jantung bisa jadi sedang dalam penelitian ya gitu, sedang dalam penelitian bahwa jantung itu bisa jadi salah satu organ, bukan cuma otak gitu, yang juga menyimpan memori pada individu yang terkait dengan perilaku individu kayak gitu ya. Kalau di Islam kan ada istilah Allah membolak-balikan kolbu gitu ya. Kolbu tuh ya karena kadang kan kita berubah terjadi kayak gimana itu kolbu ya. Kolbu itu ke arah jantung ya. Jadi bukan hati. Oke? Jadi kalau gue sakit hati nih ya, berarti mungkin kamu kena hepatitis gitu ya. Itu kalau sakit hati. Karena bukan itu, bukan hati. Jadi nanti kalian bisa meralat gitu kalau ada orang-orang yang ngomong gue putus nih, gue sakit hati gue nih gitu. Bukan hati lo gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu kan juga sesuatu yang baru nih ya buat kalian ya. Itu skema tuh, kalian bingung selama ini akhirnya kalian mengubah skema kalian tentang hati dan mengubah skema kalian tentang jantung. Nah, proses pengubahan itu nanti akan kita bahas. Namanya apa? Nah, sekarang kita lihat dulu yang namanya skema itu adalah kumpulan informasi mengenai sesuatu ya
sesuatunya kita taruh di bundaran yang paling besar, misalkan sesuatu yang kumpulan informasi tentang kucing oleh si bayi ini. Kucingnya di sini di tengah gitu ya. Terus apa aja mengenai kucing yang sudah diketahui oleh si bayi itu buletan-buletan di sampingnya. Menurut Piaget bentuknya kayak jaring-jaring gitu ya, yang kayak kemarin saya gambarkan di mind map di waktu pertemuan pertama. Ya karena neuron tuh bentuknya kan kayak gitu, ya saling terkoneksi satu sama lain kayak gitu. Ya. Jadi menurut Piaget di simpanan di memori di otak kita kayak gini. Ya. Jadi kucing pas kita lihat, oh oke, berbulu nih gitu ya, punya 4 kaki, punya 2 telinga, punya 2 kuping, punya ekor. Oh gitu dia. Akhirnya dia tersimpan di memori bahwa kucing adalah makhluk yang berbulu, punya 4 kaki, 2 kuping, 2 mata, dan berekor. Gitu. Ya, itu skema si bayi tentang kucing. Skema kamu tentang apa misalnya? Skema kamu tentang buku gitu ya. Buku adalah kumpulan kertas gitu. Ciri-ciri buku apa aja? Kumpulan kertas, isi ada tulisannya gitu kan. Terus biasanya dibaca gitu kan. Terus apa lagi? Misalnya tebel gitu. Nah, itu skema kamu tentang buku. Skema kamu tentang saya misalnya. Waktu Om baca tuh apa A, B, C gitu ya. Nah, skema itu skema kamu tentang saya. gitu. Oke, skema kamu tentang psikologi. Jadi segala sesuatu informasi yang ada di sekitar kamu yang kamu ketahui sehingga kamu tahu itu adalah A bukan B, itu adalah skema. Oke? Paham sampai sini? Paham, Mbak. Oke ya. Lanjut ya. Nah, skema itu gimana tadi terjadinya gitu ya. Kan tadi saya bilang ada proses terbentuknya skema. Proses terbentuknya skema untuk pertama kali itu disebut asimilasi. Ya. Jadi asimilasi itu ketika kita pertama kali kebingungan, ini apa gitu kan? Kita mulai memasukkan satu persatu informasi gitu mengenai mengenai hal tersebut. Nah, itu proses pertama kalinya itu asimilasi. Oke, tadi proses pertama kali si bayi ngelihat kucing, oh kucing adalah makhluk yang dia bingung kan tadi. Oh, oke, dia punya 4 kaki. Masukin nih di dalam otaknya 4 kaki. Dia apaan tuh di belakang? Kaki apa bukan? Oh, ekor. Ekor itu beda tuh bukan kaki gitu. Oke, dia punya ekor gitu. Matanya ada berapa? Matanya ada 2. Tambahin. Nah, proses dia memasukkan itu disebut asimilasi. Pertama kali kamu mengenal sesuatu, pertama kali kamu mendapatkan informasi mengenai misalnya perkembangan kognitif hari ini gitu ya. Pertama kali kamu tahu tentang psikologi, pertama kali kamu kenal saya, sehingga kamu terus mulai membentuk untuk mengingat saya, membedakan dengan dosen lain, misalnya kayak gitu, itu proses asimilasi. Pertama kali kamu kenalan sama orang, gitu ya. Pokoknya pertama kali kamu mendapatkan informasi, baru banget nih tahu suatu istilah, gitu ya. Nah, dari yang tadi kamu disequilibrium, kamu bingung, terus kamu sampai, oh begitu, nah itu asimilasi. Oke? Ya. Nah, terus ya tadi kan di awal ada tuh ya bahwa prosesnya terus-menerus terjadi. Cukup nggak? Selesai nggak sampai asimilasi? Enggak. Belum tentu selesai. Ya. Nah, biasanya juga pada saat asimilasi kita dikasih tahu sama oleh individu lain kan, diajarin. Kalau si bayi mungkin diajarin sama mamanya gitu. Itu namanya kucing. Yang kayak gini namanya kucing gitu ya. Lihat deh ada ekornya gitu kan. Ya, kayak saya nih ngajarin ke kalian materi hari ini, saya mengajarkan saya membantu proses asimilasi kalian gitu kan. Nah, terus ternyata tidak berhenti sampai asimilasi. Si bayi ngelihat ada makhluk lain juga berbulu, juga berekor, punya 2 kaki, punya 2 telinga, punya 4 kaki, punya 2 telinga, punya 2 mata. Kan ada banyak ya makhluk kayak gitu ya, hewan kayak gitu ya. Dia ketemu anjing misalnya, atau dia ketemu kelinci gitu. Ini kucing juga ya, kucing, dia bilang gitu. Tapi dia bingung. Enggak kayak kucing yang aku tahu. Kok telinganya lebih panjang? Kok ekornya beda?
kok ukurannya lebih besar kayak gitu. Kok dia ada moncongnya itu apa sih kok gitu? Kok suaranya beda gitu. Dia mengalami kebingungan. Dia mengalami disequilibrium lagi. Gitu. Terus tadi yang kok itu dia bingung, kok begini kok begitu gitu ya. Nah, itu dia bingung tuh, dia equilibrium lagi. Terus dia kemudian membandingkan kan tadi lebih panjang, lebih besar dan segala macam, dan ada ininya, yang di sini nggak ada, yang ini ada kayak gitu-gitu. Terus akhirnya dikasih tahu, itu bukan kucing, itu anjing. Oh, pantas beda gitu kan. Oh, terus akhirnya dia membandingkan. Kalau kucing kayak gini, kalau anjing kayak gini, sehingga dia bisa membedakan yang ini kucing, yang ini anjing. Nah, itu proses akomodasi. Gitu. Nah, pada saat akomodasi itu, selain dia nambah informasi tentang anjing, dia juga sebetulnya nambah informasi tentang kucing. Jadi bukan cuman ketika dia melihat anjing yang baru, nih dia nambah informasi tentang anjingnya sendiri asimilasi lagi. Tapi begitu ke kucingnya dia bandingkan, oh kucing itu punya 2 kuping, punya 2 telinga, tapi telinganya kucing itu lancip misalnya. Tadi cuma dia tulis punya 2 telinga di dalam memorinya. Tapi sekarang, oh 2 telinga yang lancip gitu. Nah, itu pertambahan informasi baru di situ untuk si kucing, itu akomodasi. Ya. Oh, kucing tidak punya moncong gitu ya. Punya misalnya ya mulut aja biasa tapi nggak maju kayak anjing gitu kan. Berarti dia tambahin tuh informasi baru. Gitu. Oh, kucing ukurannya kecil gitu ya. Itu tambahan informasi baru. Oh, kucing itu mengeong. Gitu. Tambahan informasi baru. Kucing itu makannya ikan. Tuh, tambahan informasi baru misalnya. Kayak gitu. Tambahan informasi baru tentang kucing itu akomodasi buat si kucing. Tapi informasi tentang anjing, dia baru pertama kali lihat anjing, itu asimilasi. Oke? Paham? Paham, Ya? Gitu. Nah, terus misalnya dia ngelihat kan tadi kucing itu berbulu gitu ya. Terus dia ketemu kucing Sphinx, nggak ada bulunya tuh. Terus dia bingung, ini kucing bukan ya? Gitu. Terus, iya itu tetap kucing. Oh, ternyata tidak semua kucing berbulu tebal berbulu seperti itu. Ada kucing yang berbulu biasa, ada yang tebal banget, ada yang nggak berbulu sama sekali. Kayak gitu. Dia tambahin lengkapin tuh. Jadi tidak semuanya berbulu, ada gini. Nah, itu akomodasi lagi buat tentang skema kucing. Gitu. Ya. Akomodasi anjing gimana? Akomodasi anjing dia ngelihat, oh ternyata anjing juga itu anjing atau bukannya gede banget gitu. Misalnya dia ngelihat golden retriever gitu ya. Oh iya itu anjing gitu. Itu juga anjing. Cuman emang anjing ada yang segede itu. Terus dia ngelihat Chihuahua itu kecil banget, itu anjing juga gitu. Ukurannya lebih kecil dari kucing misalnya. Iya itu tetap anjing. Soalnya lihat deh ini bedanya di sini gini. Oh, itu akomodasi dia terhadap anjing. Gitu. Dia ngelihat serigala, itu anjing bukan? Gitu kan, dia itu mirip deh anjing, itu juga anjing tuh gitu kan. Enggak, itu bukan, itu serigala, bedanya di sini. Nah, itu akomodasi dia terhadap anjing dan asimilasi dia terhadap serigala. Ini sesuatu yang baru, skema baru. Gitu. Begitu terus. Oke? Paham ya? Paham, Mbak. Oke. Mbak. Ya. Itu bukan cuma di makhluk hidup ya, di semuanya. Misalnya akhirnya kamu proses kamu kenalan sama temen, sampai kamu tahu atau ada sifat-sifatnya yang baru kamu tahu dari pas semester lalu, kamu baru kenalan sebentar gitu kan, pas semester ini, oh ternyata orangnya gini, gak nyangka ya gue. Nah kan kamu nambah sesuatu tuh, itu akomodasi. Tapi pertama kali kamu kenalan sama dia, asimilasi. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, kalau di sini kan si anak ini kan tadi dia udah tahu tentang mamalia gitu ya, asimilasi. Mamalia itu ada kuda sama sapi, ini udah terbentuk skema. Tiba-tiba ada zebra, dia asimilasi nih tentang zebra. Oh, zebra berarti asimilasinya dia zebra tuh sama-sama mamalia. Terus dia lihat zebra sama kuda sama deh, kok dibedain? Kok namanya beda? Terus mamanya bilang, zebra tuh gini. Oh, dia kuda tuh gini, beda tuh. Zebra belang misalnya kayak gitu, hitam putih. Terus, oh itu bedanya. Oh, akhirnya bisa dibedain. Oh, sekarang aku ngerti bedanya zebra sama kuda gitu ya. Itu akomodasi.
Ya, ini prosesnya kayak sirkular gitu, terus menerus. Ketika kita mengalami kebingungan, ya nambah lagi informasi, akomodasi, asimilasi. Karena pada saat kita akomodasi, biasanya kita berbarengan dengan asimilasi ya, satu hal yang baru. Kayak tadi ya, kita akomodasi skema kucing, kita asimilasi skema anjing. Gitu. Ya, equilibrium lagi, ketemu situasi baru lagi, ketemu hal yang baru lagi, disequilibrium terjadi lagi. Begitu terus. Ya. Oke? Iya, Mbak. Ya. Lanjut ya. Nah, itu hal tersebut terjadi seumur hidup ya, dengan apapun ada sesuatu yang baru gitu ya. Informasi kan tiap hari kita dapetin, nggak harus kita belajar kuliah, kita buka medsos, kita baca berita, kita dengerin lagu, ada lagu baru nih, kita nonton film itu atau ada cerita baru tentang orang, ada gosip ya, ada apa, itu semua informasi sehingga menyusun skema kita tentang sesuatu yang kita terima tadi gitu kan. Nah, lalu berdasarkan, jadi teori awalnya Piaget itu ya, pembentukan skema tadi ya dengan proses asimilasi dan akomodasi. Lalu selain itu dia juga dan tadi saya bilang meneliti tentang perkembangan kognitif berdasarkan tahapan usia. Ya, ada 4 tahapan usia. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini kita akan bahas lebih detail ya, mulai tadinya kalau di psikologi kognitif tahun lalu saya berhenti sampai sini doang nih ngajarinnya, nggak detail karena detailnya di perkembangan. Tapi hari ini, mulai tahun ini gitu ya, saya harus menjelaskan lebih detail di psikologi kognitif. Ya, namanya Jean Piaget. Jadi anak psikologi jangan manggilnya Piaget gitu ya, Jean Piaget bukan ya. Dia orang Prancis ya. Prancis apa ya? Kok saya lupa ya. Pokoknya bacanya Jean Piaget gitu. Kenalan sedikit lah sama Piaget ini. Piaget ini awalnya dia seorang biologis ya, ahli biologi, khususnya ahli biologi laut ya. Lalu begitu dia punya anak, dia tertarik dengan perkembangan anaknya. Lalu akhirnya dia meliti perkembangan kognitif ya. Akhirnya malah jadi ke psikologi dan karena awalnya dia adalah seorang biologis gitu, maka kalau kamu tahu psikologi itu ada pertentangan antara nature and nurture ya, untuk dulu. Kalau sekarang kan kalau dulu kan nature versus nurture ya, ada ahli yang nature, ada ahli yang nurture gitu. Kalau sekarang kan N ya, nggak bisa kita lihat nature doang atau nurture doang. Nah, Piaget termasuk ahli yang pro-nya ke nature, ke perkembangan individu itu terjadi karena sesuatu yang ada di dalam dirinya, internal gitu, bukan karena interaksi sosial, bukan karena lingkungan. Kalau nurture kan lingkungan ya, sosial gitu. Nah, Piaget, Freud itu dia ke nature, Erikson itu ke nurture. Saya kasih contoh kayak gitu. Nah, oke. Jadi ada 4 tahapan usia. Kita akan bahas satu persatu. Ini bisa kalian baca ya. Tapi saya nggak akan jelasin yang ini, panjangan, nanti mendingan kita satu persatu aja. Sensori motor, kita mulai dari sensori motor. Ya. Terdiri dari 2 kata, sensori, artinya sensor, indera kita, penangkap rangsang, penangkap stimulus ya, penglihatan, penciuman, pendengaran, raba, rasa gitu ya. Nah, motor itu bergerak ya, karena pada tahapan usia ini belajar berpindah tempat, mulai dari berguling gitu ya, tengkurap, merayap, merangkak, sampai jalan, lari gitu kan. Nah, berdasarkan kedua hal tersebut gitu, maka tahapan ini disebut sensori motor. Kalau kamu suka lihat bayi gitu ya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang baru, dia dapat mainan baru nih, dia belum pernah lihat sebelumnya, yang dia lakukan bukan cuma lihat, dia pegang, dia raba gitu ya, dengan indera sensor rabanya gitu kan. Terus dia deketin, dia cium, ada aromanya nggak nih? Dia goncang-goncang, ada suaranya nggak nih? Suaranya apa ya? Bahkan masuk ke dalam mulut. Karena dia pengen rasain. Rasanya apa? Jadi
individu pada usia 0-2 tahun ketika mendapatkan informasi baru, dia pengen menggunakan semua inderanya. Gitu. Kalau kita kan nggak lagi ya, masa kita baru ngeliat remote, terus kita goncang-goncang, kita cium, kita jilat, kan enggak ya. Kalau pada bayi, iya, itu terjadi. Nah, karena melibatkan semua sensorinya itulah disebut tahap sensori. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang membuat dia penasaran tadi, dia mungkin nyamperin gitu, dia ngerayap, dia ngerangkak gitu, dia samperin, dia coba raih benda tersebut, maka itulah gerak motornya. Jadi sensori motor gitu ya. Dan kadang-kadang bukan kadang-kadang, pada awalnya gitu ya, pada saat dia lahir gitu, gerakan yang dia lakukan itu refleks, nggak dia rencanakan, spontan. Tapi lama-kelamaan dari gerakan refleks menjadi perilaku yang lebih kompleks, yang terorganisir, yang dia rencanakan. Dia mau tuh datang ke tempat itu, samperin. Itu berarti dia rencanakan, yang terorganisir. Gitu. Ya. Nah, ini dijelas, kalian belum masuk ya tahap infansi belum ya di perkembangan ya? Nah, mungkin ini akan belum ya. Nanti mungkin dibahas juga nih di perkembangan. Saya biasanya masukin video ya, video dari Disney. Nanti saya kirim deh. Oh, ada apa namanya, YouTuber yang masukin analog kumpulan kartunnya Disney untuk dianalogikan berdasarkan sub tahap perkembangan sensori motor. Ya, mulai dari modifikasi refleks tahap pertama sampai intervention ya tahap terakhir. Kayak gitu. Itu menurut saya itu bagus ya untuk biar kalian lebih gampang memahaminya gitu. Nah, keren sih orang itu bisa kepikiran ke situ ya. Nah, kalau kita udah menguasai ilmunya gitu ya, kita tuh jadi pas ngelihat sesuatu, oh ini kayaknya bisa nih disambungin sama ini nih, itu gini. Jadi memang bisa jadi kepikiran kayak gitu ya. Nah, jadi tahap sensori motor tahap pertama ini menurut Piaget dibagi lagi menjadi 6 sub tahap. Ya. Tahap pertama adalah modifikasi refleks yang tadi saya bilang. Awalnya dia refleks sederhana aja, dia gerak spontan aja gitu ya, gerak refleks gitu, gerak yang tidak diajarkan oleh siapapun gitu. Semua individu bisa melakukan gerak refleks ini gitu. Nah, misalnya apa sih gerak refleks pada bayi? Nah, itu gerak refleks itu sudah terjadi sejak lahir ya. Sejak lahir sampai usia 1 bulan. Kalau bayi baru lahir, gerak refleksnya apa? Gerak refleksnya adalah dia karena dia butuh makan, dia maka gerak refleks pertama kali adalah mulutnya seperti gerakan menghisap gitu ya. Dia jadi bayi itu nggak perlu diajarin ngisap puting payudara ibunya, nggak perlu, dia bisa langsung ya gitu ya. Nah, gerak refleks itu gitu, jadi dia akan langsung gerakan menghisap gitu kan. Nah, terus ternyata kan harusnya itu cuma pada puting payudara gitu ya. Tapi ternyata begitu didekatkan jari ke bibirnya gitu ya, atau ada apa ke bibirnya gitu kan, dia langsung menghisap, gerakan menghisap gitu ya. Nah, itu modifikasi bahwa ternyata tidak hanya puting payudara aja yang dia hisap, tapi apapun yang menyentuh bibirnya dia akan langsung hisap gitu. Nah, itu modifikasi pertama. Terus kemudian modifikasi berikutnya dia bisa membedakan. Oh, kalau jari mah nggak ada makanan nih, nggak ada susu nih, kosong gitu. Akhirnya dia, oh beda ngisapnya, sama kayak atau empeng gitu ya. Dia bisa, terus dia juga, oh botol susu, dot, ada isinya, dia tahu nih. Atau udah kosong gitu kan, dia berhenti ngisap. Nah, itu modifikasi. Dia tahu kapan berhenti dan dia tahu ini ada isi makanannya, ini enggak ada. Itu bisa membedakan hal tersebut lah, itu modifikasi. Gitu. Terus refleks berikutnya apa? Kalau ditaruh tangan kita ke genggaman si bayi, ke jari si bayi,
Nah, kayak gini misalnya, dia akan otomatis menggenggam. Kayak gitu. Satu jari aja dia langsung begini. Ya. Baik di telapak tangan dia maupun di telapak kaki dia. Telapak kaki dia juga akan langsung gini. Akan moro namanya itu ya. Kayak gitu. Ya. Nah, itu gerak refleks dia juga. Kayak pengen langsung menggenggam, berpegangan, seakan-akan berpegangan kayak gitu ya. Nah, kenapa kalau kaki juga kan ya kalau mamalia lain kan kakinya emang jadi bisa buat mencengkram itu empat alat geraknya ya, tangan dan kaki. Tapi kalau di manusia kan akhirnya cuma 2 nih ya untuk mencengkram gitu kan. Nah, jadi untuk berpegangan gitu. Nah, terus tapi akhirnya dia tahu bisa membedakan, oh ini cuma ngajak main, oh ini bukan untuk pegangan, ini cuma kayak gitu. Jadi dia bisa membedakan itu modifikasi refleks. Sampai 1 bulan itu sudah bisa dia lakukan. Kemudian tahap berikutnya adalah usia 1 sampai 4 bulan primary circular reaction. Reaksi sirkular. Sirkular itu berarti gerakan berulang-ulang. Siklus gitu. Begitu lagi. Primary berarti yang pertama. Gerakan berulang yang pertama adalah gerakan berulang yang melibatkan tubuh dia sendiri. Nggak melibatkan yang lain-lainnya, cuma tubuh dia sendiri. Misalnya apa? Dia suka tiba-tiba jempolnya berulang-ulang dikenyot gitu ya. Ditarik, dia kenyot lagi. Kayak gitu. Atau tiba-tiba suka menghentakkan kakinya berulang-ulang, geleng kepala berulang-ulang. Nah, itu primary circular reaction. Gitu. Ya. Dia pengen tahu nih, kalau gue gelengin kepala, apa yang terjadi gitu ya. Pusing kah? Orang dewasa di sekitar dia gimana kah? Kayak gitu. Jadi dia melakukan berulang-ulang. Kalau wah orang dewasa ketawa gitu ya. Wah dia berarti sesuatu yang menyenangkan ya, gue lakuin lagi gitu. Nah, itu 1 sampai 4 bulan. Kemudian 4 sampai 8 bulan, circular reaction lagi nih, tapi secondary. Berarti kalau secondary, gerakan berulangnya bukan hanya terkait dirinya saja, tapi di luar dirinya. Kalau dirinya doang tuh primary ya, tapi kalau udah di luar dirinya tuh secondary. Misalnya dia, ada bola nih, diambil, dilempar, ambil lagi, lempar lagi, atau digerak-gerakin gitu kan, digoyang-goyang kayak gitu ya, terus menerus gitu. Nah, untuk apa nih? Coba misalkan digerakin, dia pengen tahu apa sih yang terjadi kalau dia lempar, diambil lagi, lempar lagi, atau dia goyang-goyang, ada apa sih gitu, ada suaranya kah kayak gitu. Nah, itu circular reaction. Terus tahap keempat 8 sampai 12 bulan coordination secondary schemes. Biasanya pada usia segini dia semakin bagus ya gerakannya ya, mungkin bukan cuma sekedar merangkak, udah mulai merempet gitu ya, udah mulai jalan, sehingga dia berusaha semakin banyak nih gerakan motoriknya untuk mendapatkan, untuk menuju sesuatu yang dia pengen tahu gitu. Dia jalan gitu merempet atau merayap, merangkak, misalnya dia ngelihat dinding kan rata semua, tiba-tiba ini kenapa ada bolongan ya, maka dia masukin tuh tangan ke bolongan itu yang bahaya ya, kalau ada colokan listrik misalnya kayak gitu, kan harusnya lurus nih rata semua nih, kenapa ini bolong nih, dia pengen tahu dia apa kayak gitu. Atau ada mainannya jauh, dia berusaha mainannya di bawah kolong, dia langsung masuk ke dalam bawah kolong kayak gitu. Nah, itu coordination secondary schemes. Terus usia 1 sampai 1,5 tahun ada lagi circular reaction tapi yang tersier ya. Reaksi siklus tersier, trial and error. Jadi dia coba melakukan gerakan berulang-ulang untuk pengen tahu yang benar yang kayak gimana sih. Kalau gue nyobek-nyobek tisu bisa balik lagi nggak sih tisunya kayak gitu ya. Kalau gue soalnya kalau meremes bebeknya bisa balik lagi tuh ke kondisi awal gitu. Kok ini tisu enggak ya? Dia coba kok bebek bisa nih gue pencet balik lagi gitu ya, diinjak bunyi terus balik lagi nggak bunyi lagi kayak gitu tisu kok nggak bisa ya. Nah itu trial and error, dia pengen coba segala sesuatu bisa nggak kayak gini, bisa nggak kalau kayak gini gimana, dia nyoba-nyoba gitu ya. Nah trial and error itu awal dari tahap yang terakhir, intervention of new means through mental combination, mencari solusi ya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau ya sesuatu ini bisa dilakukan, sesuatu yang ini nggak bisa dilakukan kan trial and error. Oh ternyata yang bisa dilakukan yang kayak gini ya, mencari solusinya. Gitu. Misalnya misalnya dia mencet handphone gitu ya, mencet handphone mainan. Nih kok yang ini dipencet bukan nih, gue bukan mau denger lagu yang ini, yang mana ya? Terus dia sampai cari solusinya, dapat
lagu yang dia inginkan misalnya. Kayak gitu. Atau kok diketok-ketok gak nyala ya, diapain ya supaya nyala gitu. Dia akhirnya berusaha berbagai cara supaya solusinya sesuai yang dia inginkan. Ya gitu. Itu ternyata manusia sampai usia 2 tahun udah bisa problem solving gitu ya. Kayak gitu. Cara yang sederhana ya dengan ya tadi trial and error itu gitu. Oke, tahap selanjutnya tahapan kedua 2 sampai 7 tahun ini banyak ciri-cirinya. Yang pertama adalah berpikir secara simbolik karena pada usia ini sudah mengenal simbol berupa kata, ya kan udah bisa ngomong ya, usia 2 tahun ini biasanya sudah mulai bisa ngomong. Nah, itu jadi segala sesuatu dia lihat berdasarkan berpikir secara simbol. Misalnya dia bisa membedakan simbol apa aja sih? Huruf, angka, gambar, warna, bentuk, segitiga, segi empat lingkaran, misalkan kayak gitu ya, kata-kata, gitu kan. Itu semua simbol. Ya. Nah, terus simbol-simbol itu dia bisa rangkai, gitu ya kan nih mulai belajar nulis, belajar baca kan. Dia bisa rangkai, jadi kata gitu, jadi simbol huruf dirangkai jadi kata gitu kan. Terus misalnya simbol apa ya, mengelompokkan gambar warna berdasarkan bentuk atau berdasarkan warnanya. Nah, itu dia bisa melakukan itu, bahkan simbol tersebut dia bisa menjadi representasi mental, menjadi apa ya, imajinasi. Jadi sebetulnya bukan imajinasi ya, kalau imajinasi itu kesannya hayalan, sesuatu yang tak nyata gitu. Tapi kalau representasi mental itu imajinasi yang ada, yang nyata gitu ya, tapi nggak kelihatan di depan dia. Misalnya dia pengen es krim, dia tahu rasa es krim walaupun sekarang lagi nggak makan es krim gitu. Aku mau yang coklat kayak gitu. Dia tahu misalkan dia lebih suka rasa coklat dibanding stroberi gitu. Walaupun sekarang dia lagi nggak makan es krim. Nah itu bisa. Es krim tuh kayak gimana sih? Oh, es krim tuh enak, manis, dingin gitu. Padahal dia lagi nggak ngerasain. Itu representasi mental. Manis, dingin itu adalah simbol berupa kata-kata gitu ya. Nah, itu karakteristik pertama. Karakteristik kedua, tadi simbolik itu ya lebih jelaskan lagi gitu. Simbol itu disusun dari ada 3 hal. Tadi bahasa jelas ya, karena kata-kata, huruf, angka itu kan bahasa ya. Warna itu semua kan bagian dari bahasa ya. Jadi simbol itu dari bahasa. Terus yang kedua, simbol itu dari benda-benda di sekitar dia, menggunakan suatu objek sebagai benda lain. Misalnya dia main telepon-teleponan pakai remote, padahal jadi kayak pencet handphone gitu ya, kayak lagi nelfon, padahal itu ini kan bukan handphone, ini bukan alat untuk nelfon kayak gitu, tapi dia menggunakan alat lain. Atau misalnya kalian dulu pernah nggak main orang-orangan tapi dari pensil gitu ya, disusun-susun pensilnya. Nah, itu simbol pensil itu sebagai orang. Kayak gitu. Ya. Terus simbol itu juga dari perilaku berupa dia meniru perilaku orang lain. Gitu. Misalnya dia niru perilaku mamanya lagi nyapu, gitu. Dia main sapu-sapu. Perilaku mamanya lagi masak, dia main masak-masakan. Kayak gitu. Ya. Dan bisa digabung nih tiga-tiganya. Jadi, misalnya tadi dia menggunakan remote televisi untuk symbolic play, pura-pura nelfon, perilakunya, dan berbicara, itu berarti language-nya. Kayak gitu. Ya. Oke. Selain tentang simbol tadi, nah kemudian karakteristik berikutnya adalah egocentrism. Egocentrism tuh bukan egois gitu ya, bukan selfish gitu, tapi individu pada usia 2-7 tahun ini di praoperasional ini dia hanya bisa berpikir berdasarkan kacamata dia, berdasarkan sudut pandang dia. Dia tidak bisa berpikir berdasarkan kacamata orang lain. Gitu. Persepsi orang lain dia nggak bisa, dia nggak ngerti gitu. Misalnya kalau pada eksperimennya Piaget itu
dia mendudukkan anaknya gitu ya di salah satu sisi meja, boneka anaknya di sisi meja yang lain, berhadapan nih si anak sama si bonekanya. Terus dia taruh 3 gunung pasir gitu ya dengan ukuran yang berbeda-beda. Di dekat anaknya dia taruh gunung pasir yang paling gede, paling tinggi, kemudian yang sedang dan yang paling pendek. Dia nanya sama anaknya, gunung pasir yang kamu lihat kayak gimana? Oh, paling depan aku paling tinggi, terus berikutnya sedang, terus berikutnya pendek gitu. Oke, menurut kamu kalau di depannya si badut, si boneka itu gimana? Dia ngomong juga, yang paling depan boneka itu yang paling tinggi, terus yang sedang, terus yang paling pendek. Padahal kan enggak ya, di depan si boneka malah yang paling pendek yang di depan kan. Tapi menurut dia, yang di depan boneka itu sama kayak yang di depan dia. Jadi dia nggak bisa berpikir dari sisi boneka, dari sudut pandang orang lain. Atau saya biasanya kasih contoh, kalau ada anak usia balita ini ditelepon sama ayahnya, voice call gitu ya, misalnya ditanya, kamu lagi ngapain? Lagi apa? Ini lagi main ini, masa nggak lihat sih, masa nggak tahu sih, dia akan kayak gitu. Karena menurut dia harusnya semua orang tahu dia lagi ngapain, karena dia tahu dia lagi ngapain. Gitu. Ya. Paham ya? Gitu. Jadi anak usia ini nggak bisa berpikir dari sudut pandang orang lain. Dia merasa bahwa semua orang berpikir sama seperti dirinya. Gitu. Nah, yang karakteristik berikutnya adalah centration, ya, kaku dalam berpikir. Jadi misalnya gini, nah ini nanti akan berbeda sekali dengan tahap berikutnya ya. Ini yang paling berubah ya nanti di tahap berikutnya. Jadi misalnya gini, dia merasa jadi dia hanya ngelihat satu ciri dari satu hal aja, nggak ngelihat ciri yang lainnya nih, gitu, mengabaikan ciri yang lain gitu ya. Misalnya dia lihat satu kue. Kalau di sini kan praktikumnya ini ya, air minum ya. Tapi yang lebih gampang deh, saya kasih contoh. Satu kue, ya. Dia lihat proses kue utuh itu satu cupcake gitu ya, misalnya satu cupcake utuh. Dia lihat cupcake itu dipotong jadi 2. Ya. Terus dia lihat ya, jadi si cupcake itu ada 2. Terus udah gitu dikasih cupcake yang sama, yang utuh, satu cupcake utuh. Terus dia disuruh milih. Ditanyain, ini cupcake-nya sama apa beda? Kedua cupcake ini. Dia bilang beda. Apa bedanya? Banyakan yang ini ada 2, yang ini 1. Padahal dia lihat loh proses dipotongnya tadi. Oke, terus jadi kamu pilih yang mana? Pilih yang ini, yang 2. Kenapa? Karena lebih banyak. Jadi dia hanya melihat satu karakteristik, yaitu dari sisi jumlah, bahwa ini lebih banyak. Tapi dia mengabaikan karakteristik lainnya, bahwa ini sebetulnya bukan 2, ini ada setengah. Gitu. Karena tadi dibagi 2, dia mengabaikan proses tadi dipotong kuenya. Gitu. Jadi dia hanya melihat karakteristik hasil akhirnya bahwa ini lebih banyak. Gitu. Sama kayak si anak ini gitu ya. Kan tadi kalau lihat di gambar ini, dia tahu nih ya. Ada 2 gelas, ada 3 gelas ya. 2 gelas diisi cairan merah ini. Gelas yang paling dekat tangan dia, sebelah kanan ya, gelas yang paling kanan dari arah tubuh dia, itu lebih sempit ya gelasnya ya, dibanding gelas yang tengah. Gelas yang tengah ini lebih lebar ya, lebih gede kan ya. Ditanya, mana yang airnya lebih banyak? Gitu. Dia akan jawab yang tengah nih. Ini kan lebih gede kelihatan gelasnya. Terus gelas yang paling pinggir itu, airnya dipindahkan ke gelas yang lebih tinggi. Dia lihat ya prosesnya ya, dipindahin. Ini kan air yang lebih dikit nih, dipindahin ke gelas yang lebih tinggi. Tapi gelas yang lebih tinggi ini diameternya lebih sempit ya. Terus ditanya sekarang, mana yang lebih banyak cairannya? Dia nunjuk yang gelas yang lebih tinggi. Padahal tadi kan dia tahu bahwa harusnya dia tahu kan yang ini yang gelas yang lebih banyak airnya kan berarti yang ini harusnya kan. Karena yang gelas yang tinggi ini berasal dari gelas yang cairan yang lebih kecil kan tadi. Ini karena dia ngelihat
wah tingginya kan tinggian ini, jadi dia hanya memikirkan karakteristik tinggi si gelas. Dia mengabaikan karakteristik diameter si gelas bahwa sebetulnya yang ini lebih lebar. Kayak gitu. Itu centration. Karena centration inilah dia tidak bisa berpikir conservation. Yang conservation tersebut baru terjadi di usia nanti konkret operasional di usia sekolah dasar. Kita simpan dulu ya si conservation-nya. Oke. Nah, karakteristik lainnya adalah sama pada tahap para operasional. Jadi tahap para operasional banyak ya karakteristiknya. Semi-logical reasoning. Jadi berpikirnya masih nggak logis gitu ya. Bebas aja gitu berpikirnya. Ini yang misalnya kalau ditanya matahari itu dibuat dari apa sih? Oh, matahari kan panas, pasti ada apinya. Oh, jadi matahari itu terbuat dari api? Iya. Kok bisa ada api? Ya soalnya dinyalain pakai korek api. Karena dia tahu ya nyalain api itu pakai korek api, atau dia taunya pakai kompor gas. Berarti di sana banyak kompor gasnya gitu kan. Siapa yang nyalain? Tuhan. Udah, berhenti sampai situ. Ya. Atau misalnya transduksi, menghubungkan sesuatu yang nggak ada hubungannya, tapi karena terjadi pada waktu yang dekat, jadi dia pikir nyambung gitu ya. Misalnya, ini banyak ya, sampai orang dewasa pun masih banyak yang berpikirnya kayak anak kecil kayak gini ya. Misalnya, ibunya sakit pada saat dia nakal ya, dia lari-larian, dia nakal, terus habis itu besoknya ibunya sakit gitu. Terus dia mikir ibunya sakit gara-gara dia nakal. Gitu. Nah, jadi menghubungkan sesuatu yang nggak ada hubungannya. Apa ya, misalnya lagi apa, misalnya gara-gara dia belum bikin PR terus hujan, jadinya nggak bisa pergi. Wah, ini gara-gara gue belum bikin PR nih gitu, padahal kan nggak ada hubungan. Padahal ya itu terjadi pada waktu yang berdekatan aja gitu, tapi sebetulnya nggak ada hubungannya. Nah, terus juga karakteristik lainnya adalah pemikiran sosialnya masih terbatas, belum memahami aturan sosial. Ya, ini yang paling gampang adalah ya ini tadi, karena tadi centration ya, dia melihat satu karakteristik aja. Jadi kalau dia mecahin 15 gelas karena dia bantu ibunya beresin gelas gitu ya, dia bisa memecahkan gelas 15 gitu, itu menurut dia lebih salah dibandingin dia mecahin satu gelas karena dia mencuri makanan di lemari. Kenapa? Karena gelas yang dipecahin lebih banyak. Dia nggak ngelihat mencuri makanan itu salah, itu benar. Itu pemikiran sosial yang masih terbatas. Kayak gitu. Ya. Oke. Itu tadi ciri-ciri praoperasional banyak banget ya. Kemudian konkret operasional. Nah, sudah bisa berpikir sebab akibat, sudah bisa berpikir tentang alasan, namun masih bersifat konkret. Konkret itu sesuatu yang ada bentuknya, kelihatan jelas wujudnya, bisa diukur. Ya, jadi lawannya kan abstrak. Abstrak tuh sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Misalnya yang kemarin kita bahas mental, mind, itu kan abstrak. Tuhan itu abstrak, cinta itu abstrak, nggak kelihatan bentuknya kayak gimana. Gitu ya. Nah, terus dia operasional. Berarti dia sudah bisa memahami konsep-konsep yang bisa diintegrasikan. Integrasikan misalnya apa? Dia gabungin, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, kayak gitu ya. Nah, dan conservation. Jadi saya sempat sebut conservation. Conservation itu apa? Jadi dia bisa membandingkan besaran. Membandingkan besaran itu apa? Membandingkan volume. Anak usia 7-11 tahun ini, anak usia sekolah dasar ini, kalau tadi dikasih lihat yang mindahin air, dia tahu bahwa cairan yang lebih banyak itu di gelas yang lebih pendek gitu. Bukan di gelas yang lebih tinggi karena diameternya lebih besar. Jadi dia bisa membedakan volume. Ya gitu. Ya, dia bisa membedakan bahwa atau dia bisa bilang bahwa enggak, cupcake yang dipotong 2 sama cupcake yang 1 utuh sama aja gitu. Ya. Jadi dia bisa membedakan itu. Atau misalnya dikasih duit 1.000 5 keping sama dikasih duit 1 lembar 10.000 gitu ya, dia akan milih duit yang 10.000
Karena dia tahu nilai uangnya lebih besar. Tapi kalau anak yang masih praoperasional, dia akan milih yang 5 keping 1000-an karena dia ngelihat jumlah kepingnya lebih banyak karena dia belum bisa conservation tadi ya. Conservation itu membedakan bisa memahami besaran gitu ya. Gitu. Volume, ukuran, jumlah ya, massa, panjang kayak gitu-gitu. Terus dia bisa mengenal ke ruangan spasial, misalnya, ini muat nggak ya kalau ditaruh di sini gitu. Di kamar dia misalkan mau ditambahin meja baru atau kursi baru, dia bisa mikir, oh ya ini nggak muat, oh ini muat, oh ini kayak taruh di sini aja biar muat kayak gitu. Kalau anak balita belum bisa ya kayak gitu. Nah, terakhir tahapan kognitif menurut Piaget adalah formal operasional di atas 11 tahun ya, tahapan remaja. Sudah bisa berpikir logis, abstrak, hipotetikal, hipotesis. Jadi bisa menduga, oh kalau ini itu berarti kalau ini yang terjadi maka yang akan terjadi berikutnya kayak gini, gitu ya. Dan untuk untuk menjadi seperti ini maka langkah-langkahnya adalah harus kayak gini, kayak gitu. Ya itu hipotetis. Tadi abstrak ya sudah bisa berpikir sesuatu yang nggak perlu ada wujudnya, gitu ya. Makanya di sini bisa nih belajar bilangan imajiner, aljabar, logaritma, gitu ya. Trigonometri itu kan abstrak, itu kan nggak kelihatan gitu ya. Sinus, kosinus itu wujudnya kayak gimana gitu kan? Itu kan abstrak gitu ya. Nah, terus bisa memanipulasi informasi. Maksudnya manipulasi tuh jika setelah dia memahami sesuatu, dia bisa misalnya apa ya? Yang saya biar gampang kasih contoh, bikin jembatan keledai tentang suatu hafalan itu kan manipulasi informasi. Tapi kan nggak salah ya, supaya dia lebih gampang aja ngingetnya ya gitu. Nah itu memanipulasi. Merefleksikan pemikirannya sendiri. Jadi, oh oke, ini maksud jadi berdasarkan pemahaman gue ini gini-gini, tapi gue tahu orang lain mungkin beda pemikiran daripada gue kayak gitu. Jadi sudah bisa seperti itu ya. Ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Berikutnya perkembangan kognitif. Ya, perkembangan kognitif dewasa. Nah, setelah remaja, kan tadi Piaget ngomong, yes, memang secara berpikir tidak berbeda antara remaja dan dewasa, tetapi kan kognitif bukan hanya proses berpikir yang seperti itu aja, tapi juga ada problem solving, decision making, kontrolan emosi, ya. Nah, 3 hal ini belum sempurna pada remaja. Makanya remaja itu masih emosinya masih tidak terkendali gitu ya, masih sering tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, mood swing gitu ya, galau, labil kayak gitu-gitu kan. Itu karena memang belum bisa mengontrol emosi. Kenapa belum bisa mengontrol emosi? Karena pusat pengontrolan emosi atau pengendali emosi ada di prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu di sini ya, 2 jari dari alis kita nih ke sini. Nih. Ini kalau kalian pakai helm, ini juga tetap dilindungin ya. Masalah kita yang berjilbab, apalagi kalau ada kondenya, ini kadang-kadang helm suka nggak masuk sampai sini ya, kayak gitu. Ini penting, karena ini pusat pengontrol emosi, bukan cuma itu ya, dia juga pusat problem solving dan pusat decision making, pengambilan keputusan. Prefrontal cortex baru berkembang secara sempurna, berhenti, matang perkembangannya sempurna itu di usia 20 tahun. Gitu. Sebelum itu dia masih terus-menerus berkembang sehingga belum bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan fungsinya. Makanya tadi jadi emosinya tidak terkendali. Makanya masih, duh gue ngambil jurusan apa ya? Ini enggak ya, terus pusing lagi besok, masih mau masuk psikologi enggak ya? Enggak jadi deh, gimana ya? Kayak gitu-gitu. Ada kan banyak, mungkin ada beberapa kasus gitu, pindah-pindah kampus gitu ya. Atau misalnya pernikahan pada usia di bawah 20 tahun itu gampang cerainya, kayak gitu. Atau kalian juga mungkin ngerasain, berantem sedikit sama pacar terus putus, kayak gitu. Karena ya decision making-nya belum tepat gitu. Masa baru begitu doang udah mengambil keputusan yang salah jadinya. Problem solving-nya juga gitu, nyelesain masalahnya juga jadi kacau ya gitu. Ya. Nah, itu baru terjadi di dewasa awal. Ya, kayak di usia 20 tahunan nih boleh mengambil keputusan dengan benar kayak gitu ya. Dikasih
kepercayaan untuk mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, emosinya juga sudah lebih terkontrol, kayak gitu. Itu bedanya dengan remaja. Kemudian itu terjadi terus-menerus sampai dewasa madya, ya, di dewasa madya, dewasa muda dan dewasa madya tidak terlalu banyak perubahan, hanya saja ada yang namanya fluid intelligence dan crystallized intelligence. Ya, kalau lihat di grafik ini, crystallized intelligence yang warna merah, ya, dari lahir sampai tua itu naik terus gitu ya. Sementara fluid intelligence yang warna biru, dia akan turun di sekitar usia dewasa madya. Ya, usia dewasa muda itu puncak-puncaknya. Apa itu fluid dan crystallized intelligence? Fluid intelligence adalah kemampuan kecerdasan individu untuk memperoleh suatu hal yang baru. Ya. Misalnya kamu belum pernah belajar renang nih, fluid intelligence sampai usia dewasa muda nih masih bisa nih, oke nih untuk belajar renang. Masih bisa nambah pengetahuan baru, belajar renang, belajar sepeda, belajar mobil, misalnya kayak gitu-gitu. Tadinya kamu belum tahu sama sekali kan, terus kamu belajar, nah itu fluid intelligence masih bisa terjadi. Belajar musik kayak gitu ya. Atau misalnya ini kuliah nih gitu kan, lagi kuliah gitu ya. Nambah informasi baru S1, S2 kayak gitu kan, S3 gitu. Nah, itu fluid intelligence tuh nambah informasi-informasi baru itu bagus banget. Terus misalnya pergantian handphone, dulu kan handphonenya masih pakai tombol, sekarang touchscreen atau pakai Zoom gitu ya. Setahun 2 tahun terakhir ini kita harus jarak jauh pakai Zoom. Ada dosen yang misalnya pakai Gmeet, misalnya gitu, bisa membedakan kapan gimana Zoom sama Gmeet kayak gitu-gitu. Itu kan pengetahuan baru. Sekarang kita lagi pakai LMS kayak gitu, itu kan pengetahuan baru. Gitu. Itu fluid intelligence. Gitu. Ya, jadi masih bisa terus diasah. Nah, sementara crystallized intelligence, pengetahuan yang kita udah punya sejak lama, sudah bertahun-tahun, bahkan belasan puluhan tahun kita punya, sampai kita tuh hafal banget, atau jam aja juga bisa gitu. Ahli banget. Gitu. Ya. Misalnya, kalau saya udah nanti belasan tahun ngajar psikologi kognitif, ini aja saya udah mulai nih menyusun crystallized intelligence tentang psikologi kognitif. Saya misalnya nggak perlu ya saya nggak baca nih, saya cukup tahu oke tentang fluid and crystallized intelligence. Saya cukup langsung aja ngomong kayak gitu. Ya. Nah, kalau dulu mungkin pas awal-awal saya ngajar saya harus baca satu-satu gitu ya. Ini enggak, ini tentang ini tentang ini. Ini saya bisa menjelaskan gitu ya dengan berbagai contoh lebih banyak kayak gitu. Karena saya semakin paham, semakin udah sering banget ya, udah semakin ingat kayak gitu. Atau misalnya kalian ke bengkel, ya, kalian ada 2 montir nih, yang satu udah tua, yang satu masih muda, masih baru banget, yang satu udah lama banget nih jadi montir. Kalian pilih montir yang mana? Ayo. Yang udah tua, Mbak. Yang udah tua. Kenapa? Karena udah banyak ahlinya. Yang udah tua nih, istilah kata tuh ya, dipegang doang sama dia, udah benar tuh mobil kalian gitu ya. Sementara yang masih muda, wah harus dibongkar-bongkar ini gitu. Mana ya salahnya ya, di mana ya kayak gitu. Nah, jadi kalau yang udah tua mungkin dia cuma dengar kerusakannya di mana. Oh, bunyinya apa? Oh, kalau yang kayak gini mah ini berarti yang dibenerin harus sini. Udah jelas, dia nggak harus bongkar satu persatu lagi. Karena sudah sangat ahli, sudah sangat berpengalaman. Gitu. Jadi udah tahu. Sementara yang masih muda, dia masih nggak tahu nih apa ya, ini gimana ya, ini yang mana ya. Jadi kan harus cari-nyari, bongkar dulu semua. Gitu. Karena crystallized intelligence-nya belum terjadi gitu. Nah, sesuai dengan namanya, fluid intelligence itu cairan, masih ngalir. Nah, si montir muda ini masih mengalami fluid intelligence tentang perbengkelan. Dia masih nyari pengalaman, masih cari pengetahuan, masih cari terus-menerus. Sementara buat orang yang udah montir yang udah tua tadi, pengetahuannya dia tentang perbengkelan itu udah membeku, udah mengkristal, sudah padat gitu. Karena sudah dari pengalaman berpuluh-puluh tahun. Tuh, ya, semakin usia kita bertambah, pengetahuan itu semakin mengkristal,
gitu ya. Semakin kemampuan crystal intelligence kita semakin baik gitu. Sementara kemampuan kita fluid intelligence itu semakin menurun. Ya. Kita akan semakin susah untuk mendapatkan informasi baru. Ya, mungkin kalian bisa lihat ya orang tua kalian atau om tante kalian, kakek nenek kalian atau dosen yang lebih tua usianya misalnya. Itu kalau ada sesuatu yang baru, ini gimana ya? Ini nggak ngerti nih saya. Aduh, ini gimana sih? Ada yang bisa bantuin nggak? Ada yang bisa ngerekamin nggak? Kayak gitu-gitu kan? Karena dia nggak paham. Wajar. Itu adalah fluid. Jadi orang yang usianya sudah di atas 50 tahun, kemampuan dia mendapatkan informasi baru itu berkurang. Gitu. Ya. Mbak Caca. Yes. Maaf, waktunya udah habis, Oh, Mbak. ya. Oke. Ya, kayak gitu ya. Ini saya udah selesai sih. Nggak ada pertanyaan, nggak ada apa-apa. Jadi penjelasannya. Oke, ya. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu ya. Oke, kalau nggak ada, ya kita foto dulu deh terakhir. Silahkan kalau ada yang mau buka kamera. Siap ya. 1, 2, 3. Sebentar. Bentar. Kita ini lagi deh. 1, 2, 3. Masih yang di slide 1 ya. Ini nggak tahu kenapa. Kayaknya aku nggak. Nah, sudah. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Maaf kalau ada salah-salah kata dan yang lain-lainnya tadi. Kita ketemu lagi Jumat depan. Nanti kalau sudah recordnya sudah ada, saya akan kirimkan linknya di WhatsApp maupun LMS ya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Caca. Terima kasih ya, Mbak. Ya.